Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majjid wa addim wa habib ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan, kita semua masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalani, kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan sebagaimana dalam syairnya dikatakan, Ramadanu tajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama awda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwaha. Shallu ala nabi Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Syair di atas menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan telah tampak, bulan Ramadan telah datang kepada kita. Maka PR kita adalah wabtasama, tersenyumlah, bahagialah menyambut bulan yang sangat mulia ini. Maka dari itu beruntunglah bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita disuruh mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar kelak kita dijadikan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan waktu yang sangat istimewa, di mana doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watahum, yang artinya ada 3 orang yang mana 3 orang tersebut doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa para hadirin? Yang pertama adalah al-imamun adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang selalu adil kepada kaum-kaumnya, pemimpin yang selalu memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Insyaallah pemimpin tersebut ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wasoimu hatta yuftiro. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Terutama puasa di bulan Ramadan dengan dasar mereka benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan dasar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah biidnillahi ta'ala semua doanya, semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa da'watul madlumi, doanya orang yang terzalimi. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Namun meskipun bulan Ramadan adalah bulan waktu yang mustajab, waktu yang makbul, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada satu hal yang dapat menghalangi doa kita sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa hadirin?
yaitu ketika kita memakan makanan yang haram, makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh beliau Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi atau dikenal dengan nama Syekh An-Nawawi, dalam kitabnya yang berjudul Arba'in Nawawi, di hadis yang ke-10 beliau menjelaskan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik. La yakbalu illa thayyiban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dengan hal-hal yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang dan keteguhannya dalam menjaga keluarganya dari hal haram, dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sahabat Abu Dujanah setiap selesai sholat selalu bergegas, selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berdoa. Lantas hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, mengapa engkau selalu terburu-buru pulang setelah selesai sholat? Kemudian para hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Abu Dujanah menjawab, wahai Rasul, di pekaranganku ada pohon kurma yang bukan milikku. Aku segera pulang untuk membersihkan kurma yang jatuh agar tidak dimakan oleh keluargaku dan anakku setiap hari. Karena kenapa? Karena pohon ini milik tetanggaku, seorang yang dikenal dengan orang yang munafik. Akan tetapi ya Rasulullah, suatu hari saya mendapati anak saya sedang memakan kurma dari pohon tersebut. Kemudian dengan sigap, dengan terburu-buru saya mengeluarkan pohon kurma yang dimakan oleh anak saya, sehingga anak saya menjadi nangis kesakitan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mendengar kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis dan memanggil pemilik pohon kurma tersebut. Pada saat itu ada sahabat yang selalu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Abu Bakar dan berkata, aku beli pohon ini dengan harga 10 kali lipat dari kurma terbaik di kota ini. Kemudian orang munafik itu pun setuju dan menjual pohonnya. Setelah pohon itu menjadi milik Abu Bakar, ia langsung memberikannya kepada sahabat yang bernama Abu Dujanah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Akan tetapi para hadirin, keajaiban pun terjadi. Pada malam harinya pohon kurma itu berpindah sendiri ke tanah pemilik Abu Dujanah, seolah-olah tak pernah tumbuh di pekarangan sini munafik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kehalalan makanan bagi diri sendiri, khususnya kepada keluarga kita. Sahabat Abu Dujanah menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan sulit bagaimanapun, seseorang hamba tidak boleh memakan sesuatu yang bukan haknya, apalagi makan makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dengan makanan sebagaimana yang telah saya berikan kepada kalian semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lantas kenapa kita tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Yang artinya ketika kita makan makanan yang dari barang yang haram, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fannaru aula bihi, maka yang pantas bagi seorang hamba tersebut adalah neraka Jahannam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kesimpulannya, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu berhati-hati dalam hal apapun itu. Karena segala bentuk ibadah dan doa yang kita panjatkan harus berasal dari sesuatu yang halal.
agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai momentum agar kita selalu memperbanyak doa, agar kita selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak kita ketika kita meninggalkan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, kita benar-benar dijadikan orang yang Idul Fitri, yaitu orang yang benar-benar suci, layaknya bayi lahir yang tidak mempunyai dosa sedikit pun. Hadirin ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada panjenengan semuanya. Allahul musta'an ila ahsanil hali, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Ramadan, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang.